Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Kita kembali kepada narasumber kami. Kita kembali ke Pak Putu. Pak Putu, jika nanti ini pajak emisi ini mulai secara bertahap dilakukan, apakah nanti juga akan diikuti dengan diterapkannya pengetatan aturan untuk uji emisi terhadap kendaraan-kendaraan, Pak? Karena selama ini mungkin masyarakat kita tidak kurang aware terhadap uji emisi terhadap kendaraan mereka. Yang penting kendaraan mereka bisa jalan, tetap jalan di jalan raya, tapi tidak terlalu aware terhadap uji emisi yang harus dilakukan. Apakah itu harus seiring juga, Pak? Ya betul, kami punya tugas untuk membina, terutama di bengkel-bengkel, untuk pemeliharaan dan juga peningkatan kualitas kendaraan. Kalau uji emisinya sendiri, laboratoriumnya ada di bawah Kementerian Perhubungan. Mereka tentunya yang nanti akan melakukan uji. Yang jelas jangan sampai penerapan ini itu akan merugikan industri kita. Nanti yang masuk malah mobil impor. Ini yang mesti kita jaga. Ya. Yang beli juga jadi orang-orang yang juga di level atas juga jadinya ya Pak ya, karena menjadi barang mewah seperti itu. Justru itu. Jadi kan yang namanya karbon emisi rendah ini kan tidak harus berbahan bakar fosil atau berbahan bakar konvensional seperti yang kita kenal bensin sekarang. Bisa juga menggunakan gas CNG, itu juga rendah. Mungkin untuk kendaraan-kendaraan umum, misalnya bus, truk, untuk di Pantura kita akan dorong menggunakan CNG. Tapi juga untuk di kota-kota atau di daerah-daerah wisata kita dorong misalnya kendaraan roda 2 listrik misalnya. Itu bisa macam-macam gitu ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata dengan satu teknologi. Banyak teknologinya yang bisa kita pakai untuk mencapai low carbon emission vehicle ini. Oke, baik Pak Putu, apalagi nih Pak yang perlu dilengkapi begitu, disempurnakan agar nanti kebijakan pajak untuk emisi ini bisa berjalan dengan baik, Pak. Oke, jadi kami sekarang itu coba menghitung begitu ya. Kalau dari sekarang, dari misalnya titik nolnya itu 2015 kemarin kan, kita targetnya 2030 ya. Nah, setiap 5 tahun itu posisi kendaraan bermotor itu komposisinya seperti apa gitu. Nah, salah satu yang menjadi temuan kami itu adalah kendaraan yang berusia tua, kita sebutnya kendaraan yang di atas 15 tahun. Dan itu masih banyak dijumpai ya Pak ya? Ya, nah ini yang sekarang kita sedang mencoba membuat beberapa kajian, FGD, diskusi gitu, ini diapakan. Kalau di negara maju kan kebijakannya jelas, di scrap begitu ya. Kalau di Indonesia kan nanti kita disalahkan tidak memihak kepada pihak-pihak yang mungkin tidak bisa memberi kendaraan. Makanya ini menjadi perhatian kita juga nih, yang sekarang masih belum ketahuan nih jalan keluarnya bagaimana. Oke, baik. Tujuannya selama pemerintah ingin mendukung juga ada imbasnya terhadap alam juga, terhadap lingkungan dan juga ini perindustrian, setidaknya kebijakan ini emang harus segera direalisasikan. Seperti itu. Terima kasih Pak Putu telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Kembali ke Pak Ahmad. Nah, kalau tadi menyinggung lagi soal uji emisi seperti itu, harusnya regulasi, selama ini sebenarnya regulasinya ada, tapi mungkin masyarakat tidak paham dan tidak berjalan efektif juga, tidak melakukan uji emisi, tapi ternyata tidak ada, mungkin harusnya ada sanksi seperti itu, tidak menyadari atau tidak melakukan uji emisi. Sejauh ini harusnya seperti apa Pak Ahmad? Ya, dalam konteks uji emisi, terutama dalam konteks air polutan ya, jadi emisi untuk pencemaran udara yang ada di sekitar kita punya regulasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Nah, di sana ada pasal 210 yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan-jalan di wilayah Republik Indonesia wajib memenuhi baku mutu emisi. Nah, problemnya Kementerian Perhubungan dan juga kepolisian yang menjadi leading sektor untuk menerapkan regulasi ini ternyata tidak menerapkan sampai saat ini. Nah, seharusnya kan itu di-enforce sedemikian rupa ya, ditegakkan hukum ini. Artinya
kalau ada razia kendaraan bermotor, itu seharusnya polisi juga menguji juga. Tapi selama ini itu tidak pernah berjalan efektif kan? Tidak berjalan. Nah, law enforcement ya seperti itu. Nah, untuk kasus DKI Jakarta itu agak lebih maju ketimbang provinsi yang lain. Jadi pada tahun 2005 Jakarta itu mengeluarkan Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Nah, salah satu pasalnya juga mengatur tentang uji emisi. Ketika tahun 2008 waktu itu Gubernur Foke itu sudah me-launch tentang uji emisi ini gitu ya, tetapi problemnya juga tidak berjalan gitu. Padahal kalau itu berjalan artinya razia yang dilakukan oleh polisi mungkin bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya untuk menguji emisi kendaraan bermotor itu harus dilakukan. Nggak harus setiap hari, katakan sebulan sekali atau 3 bulan sekali, tetapi yang sebulan sekali atau 3 bulan sekali tadi kita harus benar-benar menemukan kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu emisinya. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala khususnya ini dari DKI ya, kalau kita lihat tadi sudah ada peraturan yang jelasnya tapi tidak berjalan dengan semestinya. Ini lembar-lembaran ya, dalam konteks ini dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan Dinas Perhubungan, ini lembar-lembaran. Akhirnya pekerjaan uji emisi ini tidak ada yang mendorong, tidak ada ya tuannya dalam konteks untuk implementasi tadi gitu. Padahal kalau itu diimplementasikan ya seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu tiap hari, tapi katakan 3 bulan sekali saja ketika ada satu kasus saja kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu emisi, itu nah itu diproses hukum ya. Nah, pengadilan dan sebagainya, dan di DKI Jakarta dendanya cukup tinggi loh, 50 juta ya. 50 juta. Jadi satu kasus betul. Satu kasus, 2 kasus diterapkan dengan ketat, itu nanti akan menimbulkan efek jera ya. Jadi yang masyarakat yang lain akan belajar dari kasus yang 1 atau 2 tadi, sehingga setiap pemilik kendaraan bermotor akan dengan sendirinya melakukan proses uji emisi. Karena ada kesadaran dengan adanya law enforcement yang ditegakkan ya. Mungkin ini terakhir Pak Ahmad, bagaimana seharusnya dari industri otomotif merespon rencana yang sedang dijalankan oleh pemerintah ini terkait pajak emisi seperti itu? Apa yang harus mungkin industri otomotif menangkapnya harus seperti apa, dan masyarakat agar tidak mengeluhkan dengan sekarang, wah berarti ini saya akan membayar pajak yang besar seperti itu. Tidak, jadi gini, jadi kalau dari auto industri, industri otomotif harusnya menangkap ini sebagai sebuah peluang. Seperti saya katakan tadi bahwa saat ini ada industri otomotif di negara kita yang sudah kesulitan ekspor ke Timur Tengah karena Timur Tengah sudah menerapkan standar emisi yang lebih ketat ya, sehingga produk kita ditolak waktu diekspor ke sana, mulai ditolak gitu. Jadi dalam konteks ini rendah emisi adalah sebuah opportunity, sebuah peluang. Kalau dulu international trading, perdagangan internasional itu kan ada trade barrier, hambatan perdagangan itu menggunakan kuota, menggunakan tarif ya. Tapi di zaman modern seperti sekarang, maka hambatan perdagangan itu beralih ke isu-isu lingkungan. Ya. Kalau emisinya tinggi, dia akan ditolak. Gitu. Jadi dalam konteks ini kita jangan takut. Kalau kita tetapkan standar tinggi, maka industri kita akan maju ya. Termasuk dalam konteks itu membendung barang-barang impor ya, otomotif impor. Itu kalau kita memproduksi kendaraan dengan teknologi tinggi, rendah emisi, maka kendaraan rendah emisi dari luar itu juga tidak bisa masuk. Karena kita sudah mampu memproduksi sendiri seperti itu. Tapi kalau problemnya sekarang, ini faktanya kan produk Thailand membanjiri kita. Mobil-mobil ke Thailand membanjiri kita karena faktanya Thailand sudah menerapkan teknologi yang lebih tinggi dengan standar emisi yang lebih rendah tadi. Yang ramah lingkungan itu tadi. Oke, baik. Jadi setidaknya kita juga nanti regulasi yang dikeluarkan pemerintah ini bermanfaat dan berjalan efektif ya untuk mengurangi polusi dan emisi polusi udara. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami. Sama-sama Mbak Cakri, Mbak Dora. Ya. Pemirsa, demikianlah Lansel kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lansel setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.